Kita mulai. Bagus, nggih. Sudah ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai selalu dengan berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala supaya hati kita dibuka. Pengetahuan saja itu tidak cukup kalau pengetahuannya itu tidak diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibaratnya kecanggihan handphone pun tetap membutuhkan pulsa, membutuhkan sinyal agar bisa connect dengan segala sesuatu sumber informasi. Untuk itu kita juga berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala dunia wa ala sunnati salihah, wa ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna khususan ila ruhih Muhammad Qadir Jailani Sunan Fatihah wal Habib Zainal Abidin Idris Abdullah bin Ala bin Haddad Mas'ad bin Abraham Allahumma ya'id rajadin fil jannah wa yu'idu alaina bi barakatihi wa anwari ma'adun bid-din wal akhirah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang zuhud, sudah kita bahas mekanisme-mekanisme yang terdapat pada zuhud, yaitu untuk menghindarkan kecintaan kita terhadap dunia. Sudah diterangkan, itu luar biasa ya, istilahnya Sayyidatul Haddad itu basyirus sa'adah, wa madharul inayah, dan imanul wilayah. Wah, itu luar biasa. Ini kalau bisa membersihkan rasa cinta terhadap duniawi dari hati kita, maka basyirus sa'adah, itu selalu gembira orang itu. Kalau sumpah itu, stres itu berarti ada problem terhadap duniawi. Orang kalau yang problem terhadap duniawi, gampang kena stres, gampang sumpah, gampang sakit. Ya. Maka orang yang gembira, orang yang sa'adah, bahagia. Istilahnya, kita hidupnya bahagia, ya, gembira. Itu nggak kepikiran dengan itu. Memang nggak ada sih ceritanya orang sumpah dengan akhirat itu kok belum pernah ada ceritanya. Kenapa sama kok kayaknya stres gitu? Ya, saya ini nggak tahu nanti ini bisa masuk surga atau enggak, nanti ditanya malaikat itu. Karena akhir bisa jawab apa enggak, saya sumpah sekarang. Enggak mungkin ada. Kayaknya belum pernah ada gitu. Berarti, wah saya sumpah ini belum pernah mimpi ketemu Rasulullah. Wah, kayaknya enggak ada. Yang ada itu, ya gimana ini, perasaan saya makin banyak, gimana ini, saya enggak dapat nilai yang bagus, gimana ini, saya belum, itu semua biasanya hubungan selalu dengan dunia. Nah, kalau bisa melepaskan itu dari melepaskan itu apa berarti nggak punya duniawi? Punya duniawi, bahkan harus punya. Kenapa kok harus punya? Soalnya orang yang nggak cinta dunia itu bagi orang yang punya itu memang perjuangan. Tapi kalau nggak punya duniawi, mau nggak cinta ini sudah nggak ada efeknya. Justru kalau nggak punya duniawi kok terus nggak cinta. Orang nggak punya duniawi tapi punya duniawi itu ngenes-ngenesnya orang itu. Pak Zulkifli tapi kepinginannya yang banyak sekali, waduh males sekali. Stresnya pasti banyak sekali. Penyakitnya biasanya cukup banyak. Karena penyakit itu biasanya keluar dari hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Saya ya, istilahnya teman-teman itu ada hormon disebut kortisol, ada lagi disebut dopamin. Dopamin itu kegembiraan. Kalau gembira, pikirannya tenang, itu biasanya hormon dopaminnya tinggi, akhirnya keluarlah kekebalan tubuh, kekuatan, semangat. Tapi kalau yang keluar itu adalah hormon kortisol, karena merasa ditinggalkan, merasa terhianati, merasa terdolimi, merasa kesepian. Nah, itu hormon kortisol itu bikin penyakit macam-macam. Bahkan penyakit yang mahal-mahal keluarnya itu ya karena dirangsang oleh hormon kortisol. Karena itu disebut oleh Rasulullah kan bahwa hati yang baik itu nafsul jasadi kudugoh itu terdapat goyang. Kalau itu adalah baik, maka semua tubuh itu jasadi juga tidak soluhan jasadi. Kalau dia sehat, maka seluruh badan kita menjadi sehat. Kalau tidak sehat, tapi kalau dia rusak, maka badan saya maka rusaklah seluruh badan, anggota badan. Jadi termasuk kesehatan itu bisa rusak semua. Nah ini diarahkan oleh Syekh Abdul Haddad supaya kita menjadi orang yang basyirus sa'adah, selalu merasa gembira. Pemadharunnya dan mudah untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita nggak emanan terhadap duniawi, nggak gila hormat, nggak gila jabatan, nggak gila duniawi,
nggak gila harta ya, itu maka mudah sekali untuk ditolong oleh Allah SWT. Paling sederhana aja orang yang biasa sedekah itu pasti gampang ditolong. Karena itu pertolongan itu membuat dia menjadi selamat, dan akhirnya orang Jawa menyebutnya selamatan. Sedekah itu disebut sebagai selamatan karena sedekah itu tata'ul bala. Menurut Kanjeng Nabi, biasa sedekah itu akan terhindar dari bala bencana atau akan selamat dari segala musibah. Nah, kalau begitu kita biasakan sedekah. Nah, sedekah itu bagi orang yang sangat cinta terhadap hartanya berat. Kocok kakek, lu kakek ini, kebanyakan sedekah, karena kan sedekah yang zakat pun 2,5%. Oh, gampang. Duitmu berapa? Duit saya 1 juta. Kalau 100 juta 2,5% itu 2,5 juta kan ya. Mulai mikir duit 1 juta. Kok kayak 2,5 juta? Kebanyakan ini. Ya, kalau 10 juta masih ya nggak sampai itu ya 250.000. 1 juta sampai 25.000. Oke lah. Zakat 25.000. Begitu duitnya sudah 100 juta. Lu cak orang juta setengah ngabot. Kenapa kok abot? Karena saking cintanya dengan harta. Itu yang disebut dengan sangat cinta. Sulit untuk kehilangan cinta itu. Kehilangan benda itu karena saking cintanya. Demikian pula cinta jabatan. Saking cintanya sampai rela mengorbankan lingkungannya. Ada yang sampai rela mengorbankan keluarganya. Keluarganya, wah, sampai kena musibah macam-macam, biarin, yang penting jabatannya tetap. Keluarganya, bahkan bukan keluarganya, lingkungannya. Saat ini juga sering kita lihat betapa orang demi mengejar jabatan tertentu itu rela mengadu domba lingkungannya itu sehingga sampai berantem. Kita lihatlah berapa bulan yang lalu betapa banyak sekali jabatan-jabatan di berbagai level masyarakat ini sampai ternyata bikin hoaxnya itu luar biasa, mengorbankan agama bahkan, mengorbankan kerukunan bahkan. Ini kalau sudah sampai ke wilayah pengorbanan kerukunan ini, artinya silaturahmi ini diputus gara-gara saking cintanya terhadap jabatan, apa istilahnya itu, ya, gila jabatan, itu mengakibatkan kita semua jadi repot. Karena itu jadi nggak rukun. Padahal kalau bisa rukun aja, semua masalah akan teratasi. Ini apapun ya, di rumah pun, misalnya ini keluarga-keluarga yang hidupnya agak rumit, misalnya binalah kerukunan. Insya Allah kalau bisa rukun, ditolong oleh Allah SWT. Kalau sudah ditolong, kesulitan-kesulitan itu akan diberesi oleh Allah SWT. Mungkin usaha kita nggak seberapa, tapi masalahnya itu beres. Yang penting kan beres ya, diberesi oleh Tuhan. Ya itu inayah dari Allah, inwanul wilayah, dan banyak orang kepingin jadi wali, jadi kekasihnya Allah. Dan kondisi seperti ini kecintaan Allah Ta'ala itu nggak bisa dibagi dengan kecintaan terhadap harta. Nah, kalau sudah cinta harta itu kecintaan terhadap Allah itu berkurang. Nah, karena itu kalau mau dicintai oleh Allah ya harus cinta dulu dengan Allah. Dengan cinta kepada Allah Ta'ala maka dia akan dicintai oleh Allah sebagai wali. Nah, itu adalah zuhud yang diterangkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad. Sekali lagi bukan untuk mengajak orang jadi miskin, meninggalkan dunia, tidak. Tapi meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Maka ulur sebagai ya karena memang dunia itu tipuan ya. Tipuan itu karena sepertinya iya tapi ternyata bukan. Ya seperti fata morgana. Ya seperti memang harus dinikmati betul. Ternyata setelah menjabat betul ya cuma berapa tahun ya. Habis itu ya harus meletakkan jabatannya itu. Padahal kok yo ketika dikejar ya. Bila harta pun demikian. Kayak yo dikejar. Yang ternyata dia harus segera mengembalikan. Nggak tahu ya, kayaknya orang yang apa misalnya miliarder ya, itu ternyata ya utangnya terhadap banknya. Seringnya nggak mau dia mengembalikan. Kalau mengembalikan ya sebenarnya habis juga itu punyanya dia itu. Tahu kenapa? Makin tinggi konglomerasinya, makin besar juga ternyata utangnya terhadap bank. Padahal yang diutang itu adalah duitnya orang banyak. Saya tidak sedang menghina, tapi ini adalah cerita tipuan-tipuan mata. Ini banyak orang yang kepingin nampak hebat, nampak kaya. Nggak tahu saya, kadang-kadang pernikahan pun sampai ratusan juta, kadang miliar. Ya pingin seperti yaitu pingin dikagumi, ya gila hormat, gila kagum, sehingga merepotkan terhadap diri sendiri. Ini dibimbing oleh agama, kita nggak boleh berlebihan dalam berbagai hal seperti itu. Bahkan di Al-Quran disebutkan amal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Ya, duniawi ini, kehidupan duniawi ini tidak lain seperti permainan dan senda gurau belaka. Permainan kayak anak kecil main pasar-pasaran itu daun digiris-iris terus suruh
Jual, ayo dijual ini, kamu beli ini harganya sekian. Ternyata setelah diterima duitnya, pakai duitnya duit daun juga ternyata. Itu main-mainan seperti itu. Mungkin belum terasa nih kalau sudah berada di kehidupan yang abadi, masuk di dalam alam barzah, ya main lihatnya dulu itu ternyata hanya permainan belaka. Hadirin saya hormati, kalau di zuhud itu kemarin sudah dibahas tentang wa aslul zuhdi, itu pokok inti dari zuhudnya dalam ma'rifatul qalbi, yaitu kesadaran hati seseorang bihaqarat dunia wa khasatiha, yaitu kesadaran kita tentang hinanya si dunia itu, dan rendahnya dunia itu, sehingga seseorang bisa seperti Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar itu kalau terhadap duniawi itu memposisikannya seperti bangkai. Saya biasa bangkai. Suatu hari ketemu bangkai, jalan-jalan sama sahabat, ini adalah bangkai. Jiva. Di Jiva itu loh bangkai. Emang kenapa Sayyidina Abu Bakar? Ya dunia kok ini gitu, dunia ini kayak gitu, dunia kayak bangkai gitu. Bangkai kok mau dibagi-bagi, bangkai kok enggak terima nak itu. PPN bangkai. Karena itu Sayyidina Abu Bakar sangat muda ketika disuruh oleh Rasulullah, sahabat, kita urunan ya, kita mau pergi perang. Itu Sayyidina Umar luar biasa, itu separuh hartanya dikasihkan. Dan setelah ngasihkan itu bisik Sayyidina Abu Bakar, terus nanti, bagaimana? Oh sudah tadi, itu berapa? Semua hartanya. Kok semua hartanya? Ya, emang Sayyidina Abu Bakar memang begitu, melihat dunia itu seperti jiwa, seperti bangkai. PPN, apa-apa. Yang makin hari makin sulit karena semua orang pengennya itu adalah merangkul sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya hebat-hebatnya merangkulan itu. Ya, terus tandanya kalau sudah beneran itu gimana? Zahid as-sadiq alamatun minha, bagi orang yang sudah betul-betul zuhud atau meninggalkan kecintaan duniawi itu ada beberapa tanda. Tanya ada 3, adalah yang berikut mungkin dia tidak terlalu bergembira ria ketika ada atau dengan keberadaan sesuatu itu, nggak sampai lupa diri dengan adanya sesuatu, wala yahzan al mafqud, dan tidak sampai sedih, sampai merana, bahkan sampai putus asa ketika dia ada. Tidak terlalu berlebihan gembira ketika ada, dan tidak terlalu sedih ketika ada yang tiada. Amin hal la yashghaluhu talabud dunya wa tamau biha amma huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang lebih menyibukkan dia adalah segala sesuatu yang ukhrawi, berhubungan dengan nilai akhirat, daripada pengajaran terhadap duniawi. Yang kita saat ini tekuni nilai-nilai yang berada di sisi Tuhan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kejujuran, itu yang indah robbih itu di sisi Tuhan. Itu jauh lebih diutamakan. Mohon maaf ya kalau teman-teman bekerja sebagai pengajar misalnya dosen. Nilai-nilai apa yang diperoleh? Kepuasan bisa membimbing seseorang untuk bisa mencapai derajat kemuliaannya. Tidak lama kemudian dia lulus dari kampus ini, kemudian dia menjadi orang gede, orang hebat, yang ternyata kontribusinya luar biasa bagi masyarakat. Dilala kontribusi sebesar itu karena dia punya kompetensi, dan kompetensi itu adalah kita yang beri. Ada syukur kepada Allah terhadap nilai-nilai keberhasilan seperti itu. Begitu pula nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan, nilai-nilai kecintaan kepada tanah air ditanamkan. Nah, hal yang demikian tamatuk ya, kegembiraan, kesenangan ini yang di sisi Allah akan nilai-nilai kecintaan kepada Rasulullah yang ditanamkan pada anak dan cucu kita, sehingga kita menjadi keluarga, menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulullah, dan bukan mengejar duniawinya. Karena kalau mengejar duniawinya untuk menyingkirkan cintanya kepada Allah SWT, ini pasti jauh. Kalau jauh, ketika meninggal pun ya nggak kenal. Tapi kalau dekat, meninggalnya dalam kondisi kenal dengan Allah, dipanggil Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sini jiwa yang tenang, yang stabil. Irji'i ila rabbiki. Aku Tuhanmu. Sini. Balik kepada aku. Ini datang ke aku. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Yang senang-senang ya, kamu harus senang ya, senang ya. Dan kamu memang disenangi di sini. Radiyatan mardiyah, disenangi oleh Tuhan. Ya, maka disuruhnya apa?
Iji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi. Sana kumpul sama hamba-hambaku. Itu hambaku itu berarti Rasulullah ya kan ya. Para aulia, para syuhada, para solihin hambaku. Perhatikan di sini kata-kata hamba. Memang betul-betul mereka menghamba kepada Allah. Disuruh kumpul di mana kumpulnya? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena kumpul di surga sana. Itu sangat akrab dengan Allah SWT. Baik, hadirin yang saya hormati, kita masuk kepada bab selanjutnya. Ini masih tentang zuhud, mekanisme detail teknisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaka bi ikhraji hubbid dunya, hubbid dinar, bi ikhraji hubbid dinar wa dirham min qalbika. Hendaklah kalian bisa menyingkirkan rasa cinta terhadap dinar dirham, maksudnya duit ya. Ini terhadap duit min qalbika dari hatimu. Ya, duit itu adanya di dompet bukan di hati. Yang mana duit itu? Adanya di dompet, adanya di rekening. Duit adanya di rekening. Itulah mau rekening bank, BRI, Mandiri, apa rekening UFO, apa rekening GoPay. Yang penting di rekening. Jangan di dalam hati. Karena dalam hati nanti ada kecintaan yang luar biasa, nggak mudah untuk melepas. Sangat berat untuk melepasnya untuk kebutuhan. Saya kira banyak orang yang kalau sakit itu jimpet. Ditahan-tahan di rumah. Nggak berobat. Mahal dokter. Nggak berobat, itu obatnya juga mahal. Jadi rupanya sangat sayang mengeluarkan duitnya karena dia sangat cinta. Jadi rela. Kok dipikul sendiri Pak? Kok nyuruh orang, bayarin nanti mahal. Kok jalan jauh sekali? Naik kendaraan mahal. Semua ada untuk dirinya itu pelit. Apalagi untuk orang lain. Untuk istrinya atau anaknya. Anaknya butuh tas yang bagus, nggak dibelikan karena mahal. Butuh kendaraan yang untuk berangkat nggak dibelikan karena mahal. Padahal untuk yang kadang nggak perlu itu justru malah keluar. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan karena kecintaan dia sangat tinggi terhadap dunia tadi. Jangan sampai seperti itu. Jadi di mana temannya duit tadi? Dompet ya, di rekening ya, bukan di hati. Jadi di hati nggak usah ada duit. Hati kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yasiru indaka di manzilatil hajari wal madari. Ya, melihat statusnya duit itu seperti statusnya batu bata. Terus batu gitu aja sudah. Oh, batu ya. Jadi nggak bingung terhadap jumlahan, nggak bingung juga ketika dia mengeluarkannya. Wa ikhraji hubbil manzilah indan nas. Yang perlu dikeluarkan yang berikutnya adalah manzilah, yaitu kedudukan atau jabatan. Istilahnya itu gila, kalau ya di gila harta ya, ini gila jabatan. Yang harus singkirkan juga yang gila jabatan. Saya kasihan juga orang yang baru selesai meletakkan jabatan sampai punya penyakit namanya post power syndrome. Ada seseorang ya, kita kenal sih orang itu dulu luar biasa kekuasaannya dan kesewenang-wenangannya. Dan sekarang ini dia sudah nggak jabat lagi itu. Ya pagi itu masih ngadakan rapat sama pembantunya, tukang kebunnya dipanggil biasa rapat tiap pagi. Ya, kasihan melihatnya. Biasa kalau mobil itu dibukain pintunya nggak mau buat sendiri itu perintah orang dibuka. Saking post power syndrome-nya. Udah jabatan sampai kayak gitu. Ya kita jangan sampai tersirat di setiap hari kita sampai kita jabatan seperti itu. Kasihan melihatnya itu. Ya, alhamdulillah. Hubul manzilah indan nas. Saking cintanya terhadap jabatan, apa namanya? Dia gila jabatan. Indan nas di situ. Ya min qalbika, bukan hanya jabatan sebetulnya ya, kedudukan di kalangan masyarakat. Apa ini? Status sosialnya, itu kepingin sangat terhormat di kalangan masyarakat. Kalau ada acara itu didudukkan di belakang ngamuk. Nggak tahu ya siapa saya. Duduk taruh di belakang begini, taruh di depan. Melo-meli. Kalau pada kita itu enggak. Dulu udah pernah cerita Mbak Sal Mahfud. Ya Sal Mahfud kan orang paling alim se-Indonesia. Ya Sal Mahfud. Ya Rais PBNU, ya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kitab kuningnya itu bahkan beliau bisa nulis, tidak hanya sekedar baca punya. Menciptakan cukup banyak. Dan beliau luar biasa ilmunya, tapi pakaiannya itu sederhana, jadi kopian biasa. Itu baju ya baju bukan baju yang wah. Dan satu hari datang ke tempat acara itu oleh Banser didudukkan di belakang. Acara di sini. Iya, di sini Pak. Duduk di sini. Dudukkan di kursi di belakang. Padahal panitia dari tadi nunggu. Mana ya pembicara kok belum datang? Cari nggak ketemu. Ini jamnya sudah lewat, kenapa? Makanya panitianya itu pergi keluar nyari
Jalan siapa tahu mobilnya datang. Papasan sama beliau lagi duduk. Loh, di sini. Sampai di tengahnya. Lu tak tahu saya sudah duduk di sini tadi. Jadi rupanya bahasa santai aja, sudah duduk. Nggih, santai. Kok terus merasa, wah, saya Indonesia ini paling alim. Saya, harusnya saya duduknya itu di kursi yang paling tinggi itu. Santai. Ya, saya kira ini hanya guyonan, tapi dalam seharian kita seringkali tidak terima. Saya ini siapa namanya kok? Tak tahu tak saya ini siapa. Jadi kita sendiri merasa untuk selalu harus diagung-agungkan. Ya, bila hormat itu istilahnya. Kalau yang demikian ini terjadi, wah itu alamat susah ini. Repot ini. Karena kalau tidak sederhana, tidak usah hubul manjilah, tidak usah gila terhadap kedudukan di hadapan manusia, kita hadapan sama aja. Kita anggap kita ini sama dengan beliau semua. Hatta istawi angka, berbaharum, wadimuhum, sehingga mau dipuji, mau dicaci, itu santai aja, sama aja. Film ya wis ngono iku, kita itu ya wis ngono iku, ya wis nggih. Tapi film itu kita seringkali itu keluar nyaman ya, sangat nyaman sampai rasa nyamannya itu seperti apa istilahnya itu, rokok itu ada zat yang bikin kita sangat nyaman. Ada game itu juga mengeluarkan zat bikin nyaman. Kayak ketagihan. Nah, ketagihannya itu akibat kita jadi kepingin sekali mendapatkan pujian itu. Nah, si ketagihan, zat ketagihannya itu yang coba kita kikis. Sehingga ketika dipaido, tidak ada rasa sedih, apalagi putus asa. Saya sudah nyambut baik. Keras ini, jungkir balik, dipaido. Karena yang disebut jungkir balik kerja keras tadi itu ada sedikit rasa kepingin mendapat pujian, apresiasi. Sehingga ketika tidak diapresiasi, akhirnya kolaps, punting. Kalau gitu besok saya nggak usah rajin lagi. Saya sudah serajin ini masih lupa itu. Karena yang dikejar adalah pujiannya itu. Coba kalau yang dikejar adalah ridhonya Allah SWT. Saya nyambut baik kerja keras ini adalah lillahi ta'ala. Saya ingin dapat ridhonya Allah. Mbok lem ya wis, gak mbok lem ya wis. Biarin. Kamu puji ya biarin, nggak kamu puji. Kamu meli pun biarin, saya nggak ngepet. Kamu puji 1000 kali sehari pun saya nggak akan jadi terbang. Kamu hina 1000 kali pun. Yang penting saya tetap bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan tugas saya, amanat saya. Ini amanat saya tak lakoni. Terus masih sama hina sekalipun. Kalau sudah atasan saya mencabut amanat ini, ya sudah berarti dasar saya. Tapi kalau bukan atasan saya mencabut sama nilok-nilok, gak pantas ilmumu, pengalamannya masih belum seberapa, nggak ngurus. Yang diurus adalah amanat ini dilaksanakan dengan sekuat tenaga. Saya kira banyak sekali di antara kita semua ini yang merasa kayak Cik rotok pantas, kayak gak pantas ya duduk di sini itu ya. Kayak nggak pantas saya. Saya mungkin punya tugas sebagai dosen misalnya. Aku tidak pintar kok dari dosen. Tapi teman kan sudah punya amanat seperti itu, ya tunaikan sekuat tenaga. Nah, kalau sudah sekuat tenaga, ditolong oleh Allah SWT. Nah, ada kalanya itu banyak yang memuji. Oh, ada kalanya banyak yang maidu. Jadi nggak usah dipikir. Apalagi sampai kita jadi kepikiran. Dalam Quran berkata disebutkan, "Fala yahzunka qauluhum." Ini sujud tadi sedih gara-gara diomeli wong. Dan jadi pikiran. Ketika ada omongan orang yang buruk terhadap dirimu, qauluhum. Maka madahum madimuhum itu podo. Mau dipuji apa itu sama aja. Saya enggak menggubrisnya. Wa yaqbaluhum wa idbaruhum, ditepi atau dimungkuri, orang menghadap kepada dia atau membelakangi dia, hak ngurus. Ini dalam hal pengagungan ya. Enggak, saya enggak gila hormat. Anda mau duduknya menghadap saya atau membelakangi saya, hak ngurus. Soalnya saya itu menghadapnya hanya kepada Allah. Gitu. Saya menghadapnya kepada Allah. Sampai mau menghormati saya, urusanmu. Saya nggak minta kamu hormati. Anda membelakangi saya, tidak menghormati, ya urusanmu. Saya nggak akan mengutuk kamu kalau nggak menghormati saya. Jadi pengajian ini pun orangnya banyak, sungguh
Orangnya sedikit ya lu gua negara uang yang ngaji dewe. Gitu aja sudah santai. Apa misalnya? Misalnya kalau orangnya di sini banyak yang ngaji terus saya dapat duit gitu dah. Enggak. Bodoh aja. Ya, tapi saya kalau misalnya bisa memberikan lebih banyak sinyal positif yang diberikan Allah Ta'ala melalui saya, ya istilahnya itu kan jadi perantaranya, istilahnya paralonnya lah. Paralonnya menuju kepada air, galonnya jadi isi air, ya paralon. Ya, paralon, kami lebih banyak kan. Wah, paralon kok sok merasa yang punya air. Yang punya air ya Allah Ta'ala. Ini hanya menyampaikan. Jadi nggak sampai harus kita agung-agungkan perjuangan kita. Biasa aja. Itu kita loh, ini ya Allah Ta'ala yang memberikan. Supaya bisa gerak. Baik, ibaluhum wa ibaluhum podo. Mau membelakangi. Fa inna hubbal jah adaru ala sahibil mal hubbil mal. Ala sahibihi hubbil mal. Disebutkan Sayyid Abdullah dan hati-hati ya. Soalnya gila jabatan itu jauh lebih berbahaya daripada gila harta. Saya kok merasa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di tanah air kita ini seperti ada orang yang mau nyari duit di situ. Ternyata nggak seberapa. Ada lagi yang nyari jabatan. Dia kepingin punya kedudukan sekian, tingginya sekian. Ternyata dengan kepinginannya tinggi sekian itu dia rela untuk mengobrak-abrik kerukunan di tengah masyarakat. Oh, ini nggak seberapa dibanding orang yang cinta harta atau gila harta. Nah, itu mohon maaf ini ya, yang gila harta kan dasarnya korupsi. Masalahnya yang korupsi itu nggak segera ditangkap. Kenapa? Orang yang mau nangkap nggak mau bergeser dari jabatannya. Artinya nanti kalau nangkap itu jangan-jangan dia dipecat keluar. Jadi rupanya ada substansi yang jauh lebih besar daripada gila harta. Jadi saya nggak bilang gila harta itu nggak bahaya, tetap bahaya, sangat bahaya. Tapi ada lagi yang lebih bahaya lagi, itu gila jabatan. Saya kira waktu iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam itu sama sekali iblis nggak keluar duit kok, nggak bayar sesuatu. Cuman dia merasa gila hormatnya itu di apa ya kan? Dia harus menghormati orang baru. Sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Semua sujud, malaikat sujud. Illa iblis, tapi iblis nggak mau sujud. Ternyata tidak maunya sujud itu ditanya oleh Tuhan. Kenapa kamu kok nggak mau sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min ana khairu minhu. Jawabannya. Aku ini lebih baik daripada dia. Ini juga peringatan ya bagi kita semua. Jangan ada yang merasa lebih baik daripada dia. Apa itu misalnya suami seringkali merasa lebih baik daripada istri. Ya istri juga ada yang merasa lebih baik daripada suaminya. Aku kalau dibanding kamu masih lebih baik aku. Sama aja itu. Mirip-mirip iblis. Ana khairu minhu. Dosen kadang lebih baik daripada mahasiswa perasaannya. Saya itu lebih baik. Kamu nggak tahu siapa saya. Saya dulu ya. Saya dulu tuh. Lalu merasa lebih baik. Enggak cerita experience sih nggak apa-apa untuk dia. Tapi kalau menstatuskan diri itu lebih baik daripada muridnya. Walaupun itu ustadz kok lebih baik merasa lebih baik daripada muridnya, lebih baik daripada santri. Dia nggak jauh beda dengan iblis yang ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Walaupun dia adalah seorang guru, merasa lebih baik daripada muridnya, itu doa iblis ana khairu minhu. Ya mohon maaf ini seringkali menghijab pada diri kita sendiri. Orang tua merasa lebih baik daripada anaknya. Anakku ini bedong be aku, saya ini wah luar biasa saya ini. Orang tua yang merasa lebih baik daripada anak sering menghina-hina anak biasanya ujungnya. Ya itu mirip-mirip iblis anak khairum minhu. Ya anak lebih baik daripada orang tua juga banyak perasaannya. Rakyat merasa lebih baik daripada pemerintah. Itu sama, itu juga anak khairum minhu juga itu. Pak entas itu. Kata yang goblok foto dan sebagainya. Merasa lebih mulia daripada atasannya, bawahannya. Sama atasannya merasa lebih mulia daripada bawahannya, nggak boleh. Nah, hubut ta'dim ini atau gila hormat ini itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada cinta harta. Tadi saya contohkan beberapa orang yang post power syndrome tadi itu saking cintanya kepada ta'dim tadi, gila hormat itu meskipun dia tidak punya harta sekalipun, yang penting dia penghormatan itu. Awat di situ ya. Dan itu disebut sini bahwa hubul
hubbul jah ya. Hubbul jah adharru ala sahibi min hubbil mal. Bagi orang yang punya penyakit cinta jabatan atau gila kehormatan, itu bahayanya lebih daripada gila harta. Hati-hati. Wa kilahuma dalani ala raghbah fid dunya. Walaupun dua-duanya sama-sama wujud dari cinta dunia atau gila dunia. Wa asluhu bil jah hubbi ta'din. Karena cinta jabatan itu berasal dari cinta penghormatan. Gila jabatan itu berasal dari gila hormat. Nah, orang yang gila hormat berakhir pada gila jabatan. Kepingin mendapatkan kedudukannya. Tanganku cuma sak gini tak kurang, ini aku harus lebih tinggi lagi supaya orang menghormati aku. Ini takdim yang dikejar. Padahal harusnya yang dikerja itu adalah layanannya lebih banyak. Makin tinggi jabatan seseorang, makin besar pula tanggung jawabnya, makin banyak pula, makin luas pula pelayanannya terhadap umat. Wal azamatu min sifatillah. Bahwa takdim tadi yang dikejar itu sesungguhnya adalah sifatnya Allah. Bahwa min za'atin rububiyah. Itu adalah sifat yang dimiliki Allah sebagai Tuhan, itu punya sifat. Wa amma hubbul mal fa inna ma asluhu hubbut tamattu bisyahwat. Jadi bila harta itu ujungnya sebetulnya cuma kepingin tamat tuh bisyahwat atau bersenang-senang terhadap dunia itu, tidak jauh dari situ. Tapi kalau yang gila hormat itu ujungnya adalah mendapatkan kemuliaan atau merasa mulia itu adalah bahaya. Karena kemuliaan itu adalah milik Allah SWT. Ya Allah, ya azim. Padahal dengan sifat di al-bahaim. Kalau cuma syahwat itu cuma sifatnya hewan. Sok menjadi Tuhan itu bahaya daripada sok menjadi hewan. Walaupun itu juga bahaya. Syahwat kan hewan ya, sifat hewani. Kalau takdim, ya azim, itu sifat Rabbani, Tuhan. Waqad qala alaihi salatu wassalam 'anillahi ta'ala, sebuah hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, tapi kalimatnya, teksnya itu sebagai Allah SWT. Al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Azamah, keagungan adalah izari. Izari itu sarung, pakaian pula. Wal kibriya'u ridai, ataupun kebesaran adalah selendangku. Ridai. Ya, artinya keagungan itu adalah pakaiannya Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mengambil salah satunya, itu agama mau kibriya, qadartuhu finnar, aku lempar dia ke neraka. Jadi orang yang sombong pada seperti iblis menghina Nabi Adam, hukumannya dilempar ke neraka. Harus segera tobat. Amalannya sebanyak apapun iblis itu tidak dianggap. Mungkin ada yang masih ingat. Ternyata iblis itu satu saat juga mau tobat. Jadi ketika menjelang kiamat, semua orang dicabut nyawanya. Al-Kisah, gilirannya iblis mau dicabut oleh malaikat Israel. Dikejar oleh malaikat Israel, lari dia ke timur. Kejar lagi, lari ke barat. Terus begitu. Sampai akhirnya nggak bisa kemana-mana. Ayo, cabut nyawa. Katanya iblis, sebentar, malaikat Israel. Saya mau tobat. Ini kaget malaikat Israel. Iblis mau tobat. Kok bisa? Kaget. Iya, mau tobat. Sudah tahu dia neraka soalnya. Ngerti. Lapor pada Allah SWT, diizinkan tobatnya diterima asalkan satu syarat. Apa syaratnya itu? Kamu pergi ke makamnya Nabi Adam, terus kamu sujud di depan makamnya Nabi Adam. Karena kamu dulu kan ada perintah sujud tapi nggak mau. Dikodok sekarang aja. Nah, sujud. Iblis ternyata kaget. Akhirnya dikira untuk bisa diterima tobatnya dikasih amalan yang berat itu. Ternyata enggak, amalannya sederhana sekali. Tapi sederhana itu yang berat bagi dia. Nah, nek sitok iki moh aku. Masih neraka bar no. Biarin masuk neraka ya. Terus sujud ke makamnya orang itu moh aku. Ya ini kalau sudah sampai di sum-sum ya, langsung sum kesombongan itu. Apapun nggak akan dihiraukan. Enggak, saya nggak akan menginjakkan kaki di rumah orang itu. Atau mirip-mirip gitulah. Kita sendiri harus membersihkan diri dari rasa-rasa sombong seperti itu, penghinaan kepada seseorang. Hati-hati. Waktu itu alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, man min da'ibatin ja'in arsala fi jaribatin wa lam yafsada laha min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajuli
Riwayat Imam Muslim ini. Mazibani ja'i'ani, ada kalau serigala yang lapar, arsila fi jadi bati gonamin, dilepas di kandang kambing, biasadaha min kubisar. Itu ya bahaya. Tintakno kambing. Tapi lebih bahaya lagi kubisar wal mal. Lebih bahaya lagi orang yang gila hormat dan gila harta. Ini rajuli bagi agama seseorang. Agama seseorang maksudnya kehidupan seseorang. Itu lebih bahaya daripada serigala yang lagi lapar. Serigala lapar kan makan gitu. Tapi kalau hubus syarafi, gila hormat, hubul mali, gila harta, itu yang dimakan itu enggak cuma pada dirinya sendiri pun rela nanti dimakan. Dia menggunakan kedudukannya Tuhan. Karena Tuhan itu pun masih kalah hormat daripada dia. Dia merasa lebih terhormat daripada apapun. Wa alaika, karena itu saya dapat memberikan saran biizari taqlil minad dunya. Kalau ngambil duniawi itu untuk kebutuhan keinginanmu, jangan banyak-banyak. Ambil aja, tapi jangan banyak-banyak. Jadi kalau di dalam misalnya ya di dalam rumah misalnya itu banyak yang bisa kita nikmati umpamanya ya. Ambil aja sedikit. Itu dibiasakan. Sehingga tidak terlalu berlebihan dalam segala hal. Fasilitas banyak, ambil aja secukupnya. Ya, non sewu, makin tinggi seseorang biasanya makin banyak fasilitas yang dapat dia nikmati. Ambil secukupnya, nggak usah semuanya harus dinikmati. Nggak wajib kok menikmati semua, nggak semua bisa. Walaupun semuanya bisa diambil, tapi ambil secukupnya. Jadi hal duniawi ini ambil secukupnya. Waliktari yang ala ma'lub minhu. Batasnya bagaimana? Sesuai kebutuhan. Loh, Pak, tapi saya ini butuh untuk bisa kendaraan yang nyaman supaya saya nggak capek. Iya, kalau gitu itu butuh. Nggak apa-apa sama nggak mercy. Harus main butuh. Jadi kalau kebutuhan, jadi kalau sekedar keinginan belaka, ambil aja secukupnya. Nggak usah banyak-banyak. Itu strategi dari Abdul Aziz. Ini tentu saja bersumber dari Rasulullah SAW. Dalam hal mulabisah itu pakaian. Kalau memang berlebihan dalam hal pakaian, sehingga nggak tahu ya, sak pengadek itu kadang-kadang bisa sampai 100 juta loh pakaian itu. Sabue gitu kan, taruh sini tak kelas Rolex itu kayaknya tangannya gatel gitu. Harus yang keras, harganya itu 1 miliar. Celana itu harus keras-keras, sepatu harus keras, tas, maaf ya ibu-ibu kadang-kadang tas harusnya harganya 300 juta, itu terlalu berlebihan. Yang demikian itu bukan umat Islam. Islam nggak sampai segitu-gitunya. Rasulullah menyarankan ya nggak usah berlebihan dalam keinginan itu. Biasa aja. Takdir itu yang sederhana. Apalagi kalau bisa kita batasi sampai pada bagian kebutuhan. Nggak apa mahal, tapi karena memang kebutuhannya itu. Nah, kebutuhan biasanya nggak terlalu besar. Sama-samanya kebutuhan ya segitu itu. Tapi kalau keinginan itu sampai luasnya permukaan bumi ini ditambah luasnya langit itu masih belum tercukupi. Keinginan itu nggak akan ada habisnya. Nah, kalau kebutuhan manusia itu pasti ada ujungnya. Makan aja kalau emang untuk makan loh ya. Ini saya memang nyari untuk sop nasi Pak. Iya nggak apa-apa makan. Hebat-hebatnya sak lemu-lemune wong paling gede telung piring. Telung piring sudah nggak akan bisa jalan dia warkan. Jadi harusnya kalau kebutuhan aja, insya Allah nggak banyak-banyak aman. Tapi kalau sudah keinginan, walaupun penuh langit dan bumi masih kurang, akan ada habisnya. Itu malah bisa umat kuliah dan makanan, menakiha, pernikahan. Ini kan yang dimaksudnya ya, ini kelas-kelas orang Arab ya, mohon maaf ini kelas. Ini kalimat-kalimat dari Arab itu cita-citanya itu punya istri banyak begitu. Ya, nggak tahu ya, memang beda budaya. Intinya saya nggak ngerti kadang bapak-bapak itu kalau udah kumpul itu goyonannya itu nggak jauh-jauh dari Masna, Selasa, Waruba, ya istilahnya masih. Padahal itu kan nyakitan hati. Saya nggak tahu punya ibunya itu sakit hati apa enggak. Ini sakit hati apa enggak kalau sampai ada goyang-goyang seperti itu. Tapi nggak tahu ini juga seringkali jadi bahan guyon kalau udah kumpul yang main. Teman-teman mbak-mbak ini sakit hati nggak kalau lagi kumpul omongan guyonannya ke arah sana. Memang rencana-rencana seperti ingin ekspansi. Saya kira nggak baik sekali. Guyonan yang kira-kira nggak menyakiti hati yang hadir.
Rasulullah ya sering guyon. Jadi sahabat itu suka ketawa, rame kalau ketawa itu guyon. Maka termasuk tandanya orang yang baik itu adalah ketawanya kenceng. Iya, ketawa kenceng itu termasuk tandanya orang yang baik. Ya gembira sekali. Gembira itu dari rahmatnya Allah, karunia Allah. Dan disuruh gembira itu. Ini fadilahnya Allah, karunia banyak. Rahmatnya Allah ini banyak. Maka kamu harus bergembira menikmati semuanya itu. Tetapi jangan sampai menyakiti hati orang. Masa kini terhadap rumah pun demikian, gak usah berlebih-lebihan. Masa ini ambil hati dan semua yang bisa dinikmati, penikmatannya itu jangan berlebih-lebihan. Penikmatannya jangan berlebih-lebihan. Itu saran dari Rasulullah kepada kita semua. Walaupun kita punya, tapi jangan diambil semuanya. Kalau punya aja boleh, tapi penikmatannya itu batasi. Saya masih kadang-kadang merasa, wah dulu ya waktu saya kecil itu luar biasa ya beliau ini. Dia itu orang yang alim, luar biasa ya ini hartanya. Tapi setelah saya ketemu beliaunya langsung itu, kok ternyata sederhana banget. Saya masih ingat waktu itu ngaji ya Ibrahim jam 10 pagi biasanya. Itu saya datang ke dalamnya beliau lagi tidur. Kayaknya malaman memang itu di tempat tidur terbuat dari bambu pring. Ya tentu saja kalau bangun yang bekas namanya bambu. Tapi saya sering ketemu beliau tidur di tempat tidur bambu. Pikir saya kenapa nggak spring bed aja? Spring bed kan bisa beli. Beliau tambaknya ya luas, tanahnya ya banyak, hartanya ya banyak. Ya, ternyata para kiai pun ternyata walaupun memiliki harta banyak, tapi untuk penikmatannya ternyata memilihnya sangat sederhana. Yang repot tuh kalau kebalikannya, Kak. Dia apa-apa tapi penikmatannya kepingin mewah, akhirnya kredit, dikejar kredit macam-macam, akhirnya stres. Aduh, kasihan ya. Ya, Asad-Syatul Arifin kekayaannya luar biasa. Sebetulnya. Itu ada teman yang pernah masuk ke dalam beliau. Ya ternyata sangat-sangat sederhana, super sederhana, sangat sederhana. Ada kita kata-kata. Tapi kalau mau ditanya beliau-beliau itu pasti bilangnya, Rasulullah tidur di belakang rumah itu kalau bangun di TV-nya ada capnya. Ya, sungkan saya kalau mau tidur spring bed. Rasulullah tidurnya seperti itu. Nah, kalau mau sunnah Rasul ya begitu emang sederhana, sangat sederhana. Tapi kita kadang sunnah Rasulnya yang dipilih itu yang kira-kira nyaman bagi kita, yang nggak nyaman nggak dipilih sebagai sunnah Rasul. Makanya kalau sunnah Rasul ya begitu itu sunnah Rasul. Kalau makan kalau nggak lagi lapar nggak makan, kalau kenyang ya langsung berhenti makannya itu. Kalau terhadap orang sejahat apapun beliau tetap akan sangat ramah, bicara kepada siapapun tetap dengan bahasa lemah lembut, halus, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kalau di depan rumahnya ada apa istilahnya itu ya duri atau kayu akan disingkirkan oleh beliau. Nah ini depan rumahnya bukan duri bukan kayu malah mobil ditaruh di jalan. Jalan kok jadikan garasi. Ini nggak duit garasi aja itu mobil. Duit mobil nggak duit garasi. Carilah di tempat lain karena bisa disewa untuk jadikan garasi. Nggak terus jalan raya, jalan yang kampung, jalannya perumahan jadikan garasi. Orang lewat akhirnya nggak bisa lewat. Gitu ngaku sunnah Rasul. Mengerti justru malah dibenci oleh Rasulullah kok. Itu yang diwati-wati oleh Rasulullah. Jangan sampai mengganggu orang lewat. Orang jalan. Ini malah naruh mobil di tengah jalan. Sehingga orang lewat jadi kesulitan. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang kita merasa religius, tapi kalau dalam hal mengambil hak orang lain, itu jahat banget. Ya. Seperti itu adalah termasuk kejahatan. Ya nun sewu, jahat itu. Jalan raya itu haknya orang banyak, terus dicuri untuk garasi mobil. Gitu ya. Sehingga semalaman naruh mobil di pinggir jalan tuh orang lewat jadi harus gantian. Bahkan kalau ada mobil papasan pun nggak bisa lewat. Ya. Dan sampai seperti itu. Orang Islam nggak boleh seperti itu. Kalau bukan orang Islam, wallahu a'lam. Tapi kalau Anda sebagai orang Islam harus niru Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah nyakitin orang lain, nggak pernah mengambil haknya orang lain. Dan kalau ada sesuatu di jalan, oleh beliau dipinggirkan supaya orang bisa lewat. Wa iyyaka, lanjutannya dikit. Wa iyyaka hati-hati. Anta tasa'fi syahwatiha. Wa tud'a dzalika azud. Anda mungkin sudah ngaku saya ini sudah zuhud, nggak cinta duniawi. Tapi dalam hal syahwat, kesenangan itu berlebihan. Itu kontradiktif namanya. Sudah bilang saya ini di sini dari Ta'ala loh Pak, nggak berharap apa-apa, tapi jalur fasilitas macam-macam. Hati-hati. Padahal julina sila bilhi jadi ada ridho.
Membuat argumentasi yang nggak masuk akal. Indallah, di sisi Allah pun nggak diakui argumentasi seperti itu. Itu adalah mulha ta'wilat al-ba'idah anil haqqi. Sama sekali alasannya itu jauh dari kebenaran. Wa iradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'ihi. Yang seperti itu juga bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah, juga para nabi. Sama dulu, semua zaman sekarang, zaman Rasulullah maksudnya itu. Aulia, para wali Allah. Anak ta'awumi di dunia. Karena beliau para orang yang mulia ini, para Rasulullah SAW dan seluruh anbiya ini orang yang baik dari tanah di dunia. Itu orang yang bukan termasuk orang yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Nah, Rasulullah itu sebenarnya nggak miskin-miskin amat ya. Ya cukup bahkan Rasulullah itu. Tapi kepikiran Rasulullah kalau di dalam rumahnya masih ada makanan atau ada harta, itu disedekahkan. Besok ya nyari lagi. Dan kita kan kok di meja, di kulkas, di mana di lemari masih banyak makanan sampai kita makan. Rasulullah nggak bisa begitu. Kalau di rumahnya ada makanan, itu nggak tenang tidurnya. Jadi orang untuk disedekahkan. Apalagi tanah di dunia. Tapi setelah itu setelah Khulafaur Rasyidin ya, ketemu khalifah-khalifah mulai dari Abbasiyah termasuk juga ya, Umayyah berlebihan. Dikisahkan bahkan ada kolam terbuat dari khamar. Berenang agak khamar. Jadi khalifah-khalifah zaman dulu itu ya, walaupun namanya seperti Islami, tapi ya kehidupannya itu jauh dari Islam. Itu karena kekuasaan yang di satu tempat terpusat. Baik, di sini kita lihat bahwa akhlak para anbiya, para rasul itu ternyata tidak mau bersenang-senang dengan kehidupan duniawi, syahwat. Tidak menuruti syahwat kesenangan duniawi. Ma'al qudrati alaihi minal halali, meskipun dia bisa saja. La fa'ala man lahu adna ma'rifatu bil ilmi. Ini berarti siapapun pasti paham. Wa idza lam taqdir ala zuhdi fid dunya, kalau memang nggak bisa zuhud terhadap dunia, artinya masih ada rasa senang. Saya ini nulis. Kalau saya tulis ini untuk lillahi ta'ala, ide saya tidak keluar, Pak. Itu ya. Iya. Jadi waktu nulis itu saya harus berharap mendapatkan bayaran. Sama kok. Nanti dibatasi. Nulisnya dapat bayaran, ya pas artinya itu adalah lillahi ta'ala. Itu aja nggak apa-apa. Kama alaika an ta'rifa bi-raghbah fiha wal hirsu 'alaiha wa la tamaktuman illa 'ala talabiha wa tamattu biha 'ala wajhi mahrum. Yang penting jangan sampai perbuatan yang haram. Jadi ketika transaksi itu oke lah, memang keinginannya mendapatkan harta, tapi jangan sampai dengan jalan yang haram. Minimal itu bisa kita tempuh sebagai satu zuhud yang paling dasar, dan meninggalkan aturan yang berlaku. Menempuh jalan yang haram itu berarti pelanggar aturan yang berlaku Allah SWT. Wasyukur maqamun fawqa dzalik. Wanita sya'ari law anna Allah ta'ala farada 'alaina tawassul fid dunya famin ayna lana al-qudra 'alaihi min fi zamani 'izzin fihi ma yuwari al-'aurah wa yasaddu al-ju' min al-halal fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suatu kekhawatiran, ada suatu keprihatinan bahwa makin hari saat ini makin sulit mencari barang yang halal itu. Yang banyak itu barang yang haram. Setidaknya yang banyak itu adalah yang subhat. Nah, kondisi seperti ini ini miris. Mirisnya begini. Zaman dulu yang mayoritas halal itu pun para anbiya, para aulia itu menyedikitkan dalam penikmatan maupun pencarian. Apalagi kalau sudah ketemu yang haram. Kalau semestanya itu adalah semesta halal, itu masih diberitakan menyedikitkan. Apalagi kalau semestanya itu ada semesta yang mayoritas haram atau subhat. Maka harusnya lebih sedikit lagi. Contohnya begini. Menurut saya ya, ini ada proyek. Proyek yang ini itu jelas-jelas halal. Wah, kita rajin sekali. Tapi proyek-proyek yang tidak halal, yang haram, itu ternyata masih banyak juga orang yang ingin mendapatkannya. Jelas-jelas haram. Mohon maaf ini, kadang-kadang ada proyek apa? Mungkin yang ngawur aja, sorry. Pengerahan massa untuk demo. Oleh duit, gitu. Itu halal apa haram dong? Gak macet di jalan itu. Itu ya diambil. Apalagi yang proyeknya betul-betul yang haram seperti itu. Kalau di tempat kita proyek untuk pelebaran jalan, nah, itu proyek yang untuk menjadikan maslahat orang bisa lalu lalang.
Ini proyek pembangunan lokalisasi supaya jadi tempat untuk perzinahan. Nah, setidaknya kita kalau digambarkan ini mengurangi. Emang agak sulit sih, tapi banyak sih orang yang ngomong, nyari yang haram aja sulit mas, apalagi yang halal. Jangan diikuti lah, ngomong kayak gitu. Masih banyak sebetulnya halal. Kalau kita cari, walaupun sedikit, tapi masih cukup bagi kita untuk mencari. Hati-hati kita. Kalau nggak betul-betul halal, nggak usah cari kerja. Halal baru kita masukin. Kalau nggak halal, wis PPN. Bisa kan nggak apa-apa, ini nanti saya bagi. Nggak jaluk PPN. Percuma, enggak. Ini banyak sekali ya yang datang ke kita. Saya sering sekali yang dapat itu. Enggak apa ini Pak. Nanti pengadaan gampang oleh saya. Enggak akan ketemu enggak? Enggak ketemu. Gusti Allah ya baru. Gusti Allah nggak tahu. Sampai enggak tahu. Tak tahu. Enggak usah duluan. Enggak. Berani. Itu makin hari makin banyak orang yang punya cara-cara tertentu yang bisa mempengaruhi orang lain. Haraman. Sekarang ada investasi apa lagi itu namanya ya. Banyak sekali. Kalau investasinya masih berbau-bau syariat juga. Metode Ponzi itu dipakai untuk pergi umroh. Umrohnya bayarnya murah sekali karena yang bayar adalah orang yang berikutnya umroh. Sehingga umroh sekarang banyak sedikit. Itu banyak yang ikut. Jelas-jelas ini haram pada itu. Ponzi di Amerika dilarang. Di Indonesia waktu itu belum kenal. Jadi masih tidak ada pelarangan, bukan berarti dihalalkan. Nah, belum ada pelarangan secara formal. Tapi akhirnya banyak juga itu yang terjerumus walaupun itu haram. Memang sangat anti dengan riba tidak, tapi yang kayak gitu diambil. Repot itu. Kalau kita gunakan metode-metode ini anti riba, tapi yang kayak gitu diambil ya lebih dari riba itu pekerjaannya. Ya, hati-hati ya. Kita harus sangat hati-hati. Jadi ngaji ini mungkin lebih banyak kita ingatkan pada diri kita supaya hati-hati dalam bertindak, terutama menata hati kita jangan sampai tergiur kepada hubbul mal, hubbul jah, gila harta, gila hormat. Sedikit pun jangan sampai. Kalau sudah kita hapus gila hormat ini, dihormati ya tidak baik, gak dihormati pun tetap tidak baik. Banyak orang yang kalau kepingin dihormati itu, saking kepinginnya dihormati, kurang dikit aja cara penghormatannya, enggak terima. Bahasanya ini ya gitu. Tolak. Saking kepinginnya atau gila harta, saking gilaannya terhadap harta, sampai-sampai peraturan yang sudah ditetapkan pun dilanggar. Ini kita sangat hati-hati terhadap hal ini. Saya kira demikian masih kita yang kesana kemari ini, tapi saya tetap mengikuti jalurnya kita Kristus dan Mu'amanah. Jadi cara berpikir saya tidak benar. Ini kita mesti belajar ini cara berpikir. Istilahnya itu logika nubuwah. Logika nubuwah itu logika seperti diajarkan oleh Rasulullah. Cuma cara mandang terhadap sesuatu itu. Terhadap harta, terhadap jabatan, terhadap kehormatan, terhadap kemuliaan, terhadap apalagi itu tadi kedudukan itu kita mandangnya harus didudukkan dengan semestinya. Duit tempatnya di mana? Di dompet, di rekening, bukan di hati. Ini kok di hati artinya pikirannya terhadap harta tersebut. Demikian hadirin saya hormati, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا وولدا صالحا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kita baca bersama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala khayri hamdihi wa nuri 'arsy sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan, saya silakan. Jadi ini ya. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa ini? Dari Ternate. Wah, Terima kasih, Tutu. Jadi kepingin sana lagi saya. Ikannya enak sekali. Ikan apa itu bisa enak kayak gitu? Ikan segar soalnya ya. Kalau di kota gini ikannya nggak segar lagi sudah hari-hari. Lautnya masih bagus Pak Yai. Iya betul Kak Ghazali. Daerah. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum ya. Salam. Wah. Silakan. Saya tanyakan kah? Kalau nggak ada kita tutup. Oke, kita gini kalau gitu. Terima kasih Pak Wasuri, pamit. Matur sangat ya. Pamit. Mohon Pak Yai. Saling mendoakan. Amin. Amin. Baik.